Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah otomasi di pertemuan keempat ini. Jadi saya akan men-skip untuk materi diagram elektrik industri dan rangkaian elektronika. Saya akan coba padatkan di materi-materi yang memang kita pakai. Jadi kalau yang 2 bab ini sebenarnya sangat dasar dan itu kurang implementasi. Kalaupun diimplementasi itu teknologinya sudah sangat jauh, sudah sangat lama sekali gitu. Jadi saya akan masuk langsung ke peralatan pengendali industri dengan harapan nanti kita bisa banyak waktu untuk berbicara di sini di komunikasi data dan local area network ataupun nanti masuk ke PLC atau DCS. Seperti itu ya. Jadi saya akan mulai mengambil beberapa bab yang inti agar kita punya banyak waktu untuk di bab yang lebih implementasi di teknologi yang sekarang. Baik, kita akan masuk ke peralatan pengendali di industri. Nah, untuk peralatan pengendali di industri ini, yang hari ini akan saya bahas itu adalah di sensor. Ini ya, di bab sensor. Salah satu peralatan pengendali itu adalah sensor. Ya, kita lihat. Kita tahu bahwa otomasi industri itu adalah awalnya pekerjaan menggunakan tangan manusia. Dengan adanya otomasi industri, dia beralih menggunakan mesin. Biasanya awalnya dari manusia beralih ke mesin dulu. Lalu dari mesin, dia berubah ke semi otomatis. Setelah semi otomatis, lalu dia full otomatis. Atau juga biasa disebut dengan robotik. Full otomatis ini contohnya seperti VMS, Flexible Manufacturing System, dan CIM, Computerized Integrated Manufacture. Ini ya, tahan dulu, ini dua pembahasan ini nanti sampai di akhir. Jadi yang perlu kalian ketahui, teknologi yang berkembang itu dari menggunakan tangan manusia beralih ke mesin, lalu dari mesin beralih ke semi otomasi, dan dari semi otomasi ke full otomasi. Itu biasanya menggunakan robotik. Contohnya ada di VMS dan CIM. Nah, model apapun yang digunakan dalam sistem otomasi itu tergantung pada keandalan sistem kendalinya. Jadi ingat ya, kemarin elemen dasar dari sistem dari otomasi itu ada yang namanya otak. Otaknya itu adalah di kendali. Ya, otaknya itu ada di sistem kendalinya. Nah, jadi seberapa canggih sistem otomasi di suatu pabrik, suatu perusahaan, itu tergantung pada kehandalan dari sistem kendalinya. Nah, sistem kendali ini tergantung kepada sensor. Karena elemen dasar dari semuanya itu adalah sensor. Nanti yang akan bekerja pertama itu adalah sensor. Jadi dari semua sistem otomasi, deteksi pertama atau sistem yang pertama bekerja itu adalah sensornya. Jadi kalau sensor ini kurang peka, kurang teliti, maka sistemnya juga akan bekerja tidak tepat. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi salah satu yang paling urgent juga yang harus diperhatikan itu adalah tergantung pada sensor yang digunakan. Jadi kita akan belajar sensor pada hari ini. Kita lihat sensor ini adalah elemen
yang menghasilkan sinyal yang berhubungan dengan kuantitas yang diamati atau akan diukur. Nah, masih ingat ya, otomasi itu penggabungan dari 3 teknologi, mekanik, elektronik, dan komputer. Makanya tidak aneh kalau sinyal ini yang dihasilkannya adalah berupa sinyal. Dari sensor ini yang dihasilkannya adalah sinyal. Sinyal ini dia membawa nilai. Nilai yang kemudian akan diukur pada sistem selanjutnya. Jadi sensor mengapa hasilnya sinyal? Karena tadi agar bisa digunakan pada komputer. Karena kan otomasi itu sistemnya di komputer. Komputer itu menerimanya adalah sinyal. Makanya pada sensor ini dia menghasilkannya sinyal. Sinyalnya membawa nilai, kuantitas yang kemudian akan diukur. Nah, sensor memberikan tanggapan terhadap besaran fisik yang akan diukur dengan menghasilkan outputnya sinyal. Nah, jadi inputnya itu adalah besaran fisik, outputnya adalah sinyal. Jadi kalau sensor itu input itu adalah besaran fisik, outputnya adalah sinyal. Jadi yang perlu kalian ingat dari sensor itu adalah sensor menghasilkannya sinyal dan dia itu merubah besaran fisik, inputnya besaran fisik, keluarannya atau outputnya adalah sinyal. Gitu ya. Nah, dalam memilih sensor ada beberapa ketentuan yang harus kita pertimbangkan sebagai engineer. Yang pertama, apakah ukuran dari sensor ini cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan? Kedua, apakah hasilnya itu cukup akurat? Lalu dia bekerja pada jangkauan yang sesuai atau tidak? Mudah rusak atau tidak? Dan pasti yang terakhir adalah masalah kebiaya ya. Nah, tadi kita tahu kalau secara harfiah sensor itu dia berupa inputannya besaran fisik, outputnya adalah sinyal untuk diamati. Nah, pengertian dari sensor sendiri, dia itu adalah transducer yang digunakan untuk mendeteksi kondisi suatu proses. Ingat ya, di sini. Jadi sensor itu mendeteksi lalu mengukur. Sensor itu mendeteksi lalu mengukur. Gitu. Kan kalau dari sistem otomasi itu contoh ya yang paling simpel dari sistem otomasi. Ketika ada satu ruangan dia gelap. Tapi begitu pintu terbuka, ada orang yang masuk, lampunya nyala secara otomatis. Nah, itu yang bekerja adalah sensor. Dia mendeteksi dulu ada orang atau tidak nih. Gitu. Dia harus mendeteksi dulu pintunya terbuka atau tidak nih. Itu adalah pekerjaannya sensor. Jadi dia mendeteksi terlebih dahulu, mendeteksi lalu mengukur. Nah, ada beberapa alat, ada yang namanya detektor, transducer, dan sensor. Jadi kalau detektor ya namanya detektor, dia hanya mendeteksi ada tidaknya objek. Kalau transducer itu dia hanya mengukur. Nah, kalau sensor itu dia mengukur dan kepekaan. Seberapa teliti. Kayak contohnya, yang masuk itu kan belum tentu orang. Ya kan? Bisa saja itu ada robot vakum yang masuk. Apakah lampunya akan langsung menyala atau tidak? Nah, kalau transducer, mau siapapun yang masuk, mau kita cuma ngebuka pintu, lalu ngelempar botol, lampunya akan menyala.
Tapi kalau misalkan sensor, dia harus sampai teliti dulu. Yang masuk ini beneran manusia atau bukan. Kalau manusia baru lampunya menyala. Nah itu ya bedanya transducer dengan sensor. Nah sensor ini banyak sekali macamnya. Saya punya listnya. Nah ini ya. Sensor itu ada sensor pergeseran, posisi ini maksudnya ya, sensor posisi, sensor kecepatan, percepatan, sensor tegangan, sensor magnet, dan sensor ultrasonik. Untuk hari ini yang akan saya bahas itu hanya satu, sensor ultrasonik ini ya, yang akan saya bahas. Jadi kita akan langsung masuk ke sensor ultrasonik. Nah, sebagaimana namanya saja ultrasonik ya, ultrasonik. Jadi dia memanfaatkan bunyi, dia memanfaatkan gelombang ultrasonik. Ultrasonik ini punya gelombang nilainya segini, dia lebih dari 10.000 Hz. Jadi gelombang yang panjang gelombangnya atau yang frekuensinya lebih dari 10.000 Hz itu adalah ultrasonik, range-nya dari 10.000 sampai 1 giga. Itu ultrasonik. Nah, ultrasonik ini jadi dia si sensor ultrasonik di dalamnya dia menggunakan transducer. Jadi kalian jangan aneh, bagaimana ada sensor tapi dalamnya ada transducer juga. Karena memang tadi transducer itu hanya mengukur, untuk bisa lebih peka kita menggunakan sensor. Jadi sensor ultrasonik ini basisnya dia menggunakan transducer dilengkapi dengan kombinasi yang lain. Nah, transducer ultrasonik ini dia bekerja berdasarkan pulse echo sinyal yang datang yang terjadi pada kristal piezoelektronik ultrason. Transducer ultrason ini mengubah energi listrik menjadi energi akustik atau pulse. Ya. Jadi kalau kalian dengar kata pulse echo, pulse itu akustik. Akustik itu apa? Akustik, bukan musik akustik ya. Dan sebaliknya, dia juga merubah dari energi akustik menjadi energi listrik. Jadi dia bekerja keduanya nih, transducer ultrasonik itu mengubahnya 2 kali. Dari listrik ke akustik, lalu dari akustik ke listrik lagi. Gitu. Nanti kita lihat ya, bagaimana dia cara mengubah listrik ke akustik, terus dari akustik ke listrik kembali. Nah, akustiknya di sini itu adalah vibrasi ya. Dia adanya vibrasi, getaran. Nah, ini contohnya nih. Sensornya tuh seperti ini. Maaf, transducernya seperti ini. Ini membrannya nih. Bentuknya seperti ini. Ini bentuk dari transducer ultrasonik. Nah, ini dia ya. Saya beritahukan. Jadi, transducer ultrasonik ini tadi dia mengubah awalnya nih di sini dia mengubah tadi dari listrik. Jadi ketika transducer ini dialiri listrik, listriknya akan memberikan energi pada membran untuk bergetar. Nah, dia mengubah energi listrik menjadi energi akustik. Nah, energi akustiknya masuk menembus suatu bahan, lalu sampai batas akhir yang sini dipantulkan kembali. Nah, dipantulkan di sini akan keterima oleh membran. Akustik kan, berarti dari akustiknya diubah menjadi listrik kembali. Gitu. Nah, biasanya untuk apa sih sensor ultrasonik ini digunakan? Nah, ini ya. Biasanya kalau di dunia
perminyakan, itu sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi cacat di dalam pipa. Namanya pipa yang di dalam kita kan tidak tahu dia ada cacatnya atau tidak. Tapi untuk mengetahui ketika maintenance apakah ada cacat atau tidak, dia bisa menggunakan sensor ultrasonik salah satunya. Kita lihat ini ya, ilustrasi ini. Bagaimana caranya sensor ultrasonik ini bekerja sehingga tahu di dalam cacat ini, di dalam suatu bahan itu ada cacatnya. Nah ini ya contohnya flow. Atau juga dalam ini kontraktor bangunan. Misalkan ada suatu dinding, kita pengen tahu di dalamnya itu ada keretakan atau tidak. Nah itu bisa menggunakan sensor ultrasonik. Apakah kira-kira bangunan ini tiangnya masih kuat atau tidak? Diperiksa saja dengan sensor ultrasonik. Apakah ada retakan atau tidak di dalamnya. Nah, jadi ini ada sumber listrik ketika diberikan. Jadi kita memberikan energi listrik nih ke transducer ultrasoniknya. Lalu membran yang hitam ini akan ketika diberi listrik akan bergetar. Bergetar dia akan memberikan gelombang ke dalam sini. Gelombangnya masuk ke dalam bahan. Nah, ketika gelombang itu mengenai suatu cacat, gelombangnya akan dipantulkan kembali. Nah, ini contohnya nih, gelombangnya akan dipantulkan kembali, diterima oleh transducer ultrasonik yang satunya lagi. Jadi ada dua transducernya. Ditangkap oleh transducer ultrasonik. Nah, berarti ini kan dari energi apa? Akustik. Dari energi akustik diubah ke listrik. Nanti hasilnya dia berupa gambar sinyal. Hasil dari osiloskopnya itu di sini hasil osiloskopnya, hasil dari gelombang yang ditangkap oleh transducer yang kedua itu berupa sinyal. Kita lihat ya bagaimana hasil sinyal. Nah, ini merupakan hasil dari gelombang ultrasonik yang ditangkap di osiloskop. Kita lihat, ini yang warna biru itu adalah sinyal atau gelombang ketika suatu pipanya itu mulus, bagus, tidak ada cacat. Nah, lalu yang ini adalah pipa yang punya cacat di dalamnya. Bentuk gelombangnya masih sama, tapi coba lihat amplitudonya. Yang ini amplitudonya bandingkan yang warna biru dengan yang warna merah. Ya, yang warna merah amplitudonya lebih kecil. Lihat juga puncak yang ini. Lihat yang kedua. Lebih kecil juga. Jadi memang di sini untuk ultrasonik itu nilai bentuk gelombangnya bisa sama, hanya amplitudonya yang berbeda. Itu yang menunjukkan dia terdapat cacat atau tidak. Itu salah satu kerja dari sensor ultrasonik untuk mendeteksi cacat. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah mencari salah satu kerja atau contoh dari sensor kecepatan, percepatan, strain gauge, magnetik, ataupun ultrasonik, ataupun posisi, sensor posisi di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tugas kalian itu adalah masing-masing mahasiswa itu membuat artikel cara kerja dari salah satu dari 6 sensor ini. Jadi boleh milih, setiap orang boleh memilih sensornya di antara 6 ini, pilih salah satu, lalu dibuat cara kerja sensor tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana cara kerjanya.
Jadi pertama sensor seperti tadi yang saya contohkan adalah sensor ultrasonik untuk mendeteksi cacat. Cara kerjanya seperti itu. Nah, kalian membuat ataupun mencari sensor ultrasonik, misalkan ada yang mau mengambilnya sensor ultrasonik. Sekarang untuk mengukur apa? Bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Nanti juga kalau mencari sensor percepatan mau digunakan untuk apa? Bagaimana cara kerjanya? Seperti itu ya. Jadi mencari tujuan sensornya itu untuk mengukur apa dan cara kerjanya seperti apa. Tidak boleh ada yang sama. Oke? Silahkan dikirimkan ke email seperti yang sebelumnya. Minggu depan itu adalah presentasi. Jadi minggu depan itu saya tidak memberikan video materi lagi. Tapi minggu depan insya Allah kuliahnya lewat Zoom. Tatap mukanya lewat Zoom. Jadi antar saya berikan linknya. Dan di sana saya akan menunjuk beberapa mahasiswa untuk presentasi artikel yang sudah dibuat pada hari ini. Gitu ya. Oke. Cukup simple tapi daging gitu ya isinya. Mengena, tepat sasaran. Oke? Ya. Silahkan dikerjakan, dipelajari, dibuat artikelnya, dikirim ke email. Jangan lupa subjeknya itu kelas strip nama. Itu jangan dilupakan ya. Karena saya mendeteksi dan menilainya tuh dari situ. Kalau hanya nama atau bahkan tidak ada subjeknya, saya juga bingung ini punyanya siapa artikelnya. Dan susah untuk menilainya, menginput nilainya. Oke ya? Silahkan dikerjakan. Saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.